Apa makna kenaikan Yesus? Mari kita bahas bersama. Kenaikan Yesus Kristus ke surga terjadi pada hari ke-40 setelah kebangkitannya ini yang dihitung sejak Paskah sebagai hari pertama. Menurut bab pertama Kisah Para Rasul, setelah menampakkan diri di hadapan para rasul selama 40 hari, Yesus kemudian diangkat ke langit. Penggambaran ini seringkali muncul dalam Alkitab sekaligus sebagai tanda atas kehadiran Tuhan. Kenaikan adalah tindakan penebusan terakhir yang diberikan Yesus kepada seluruh umat-Nya. Makna kenaikan Yesus Kristus dari segi teologi. Kebangkitan Yesus dan kenaikan Yesus ke surga mau mengungkapkan kebenaran iman yang sama, yaitu bahwa Yesus telah dipermuliakan oleh Bapa sesudah Ia melaksanakan tugasnya di dunia ini. Demikian juga, dengan ungkapan, duduk di sebelah kanan Bapa. Makna mengenai kenaikan Yesus Kristus dijelaskan secara lebih mendalam di dalam Alkitab. Dikutip dari laman BPK Penabur, ada beberapa makna peringatan kenaikan Yesus Kristus bagi umat Kristiani. 1. Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat tinggal. Sebab, dunia sebagai tempat hidup bagi manusia bersifat sementara. Dengan kenaikannya ke surga, Yesus menjanjikan surga sebagai tempat tinggal abadi bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Ini sebagaimana tercantum dalam Yohanes bab 14 ayat 1-3. Tuhan Yesus memberikan pengharapan melalui kenaikannya ke surga. Kematian adalah hal yang pasti bagi setiap insan. Namun, hal tersebut bukanlah akhir dari kehidupan seseorang yang percaya kepadanya. Kenaikan Yesus Kristus merupakan cara Allah untuk membawa manusia dari dunia fana ke surga yang kekal. 2. Yesus naik ke surga untuk memberikan kuasa. Makna kenaikan Yesus Kristus ke surga bukan hanya simbolis saja untuk diperingati dan dirayakan bersama umat Kristiani, tapi sesungguhnya salah satu proses penyelamatan manusia oleh Allah itu memberikan tugas dan tanggung jawab kepada orang percaya, di mana kita sebagai umat Allah yang mengaku percaya dan beriman kepada Yesus harus melanjutkan misinya di tengah dunia untuk memberitakan kabar kerajaan surga telah dekat serta keselamatan kepada semua orang bagi yang mau menerimanya. Kenaikan Yesus Kristus menjadi penanda atas pentingnya Roh Kudus yang memberikan kuasa kepada manusia untuk bersaksi tentang kelahiran, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus berdasarkan Kisah Para Rasul bab 1 ayat 8. 40 hari setelah kebangkitannya, Yesus dan murid-muridnya pergi ke Bukit Zaitun, dekat Yerusalem. Di sana Yesus berjanji kepada pengikut-pengikutnya bahwa mereka akan menerima Roh Kudus. Ia menyuruh mereka untuk tetap tinggal di Yerusalem sampai Roh Kudus turun atas mereka. Kemudian Yesus memberkati mereka dan kemudian naik ke surga. Peristiwa kenaikan Yesus ini dikisahkan di Lukas bab 24 ayat 50-51 dan Kisah Para Rasul bab 1 ayat 9-11. Yesus Kristus, Kepala Gereja, mendahului kita masuk ke dalam kerajaan kemuliaan Bapa, supaya kita semua sebagai anggota-anggota tubuhnya dapat hidup dalam harapan, sekaligus juga akan hidup bersama Dia untuk selama-lamanya. 3. Yesus naik ke surga untuk memberikan pengharapan dan kepastian akan kedatangannya yang kedua kali. Iman dan pengharapan menjadi dua hal penting dalam menantikan kedatangan Yesus yang kedua kalinya.
Tuhan Yesus akan datang kembali untuk menghakimi manusia dan menunjukkan kuasa-Nya yang penuh kemuliaan seperti yang tercantum dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 11. Dengan begitu, kenaikan Yesus Kristus menjadi sumber rasa syukur dan ketaatan kepadanya untuk menyambut kedatangan keduanya. Dengan jelas, tertulis di Alkitab, bahwa kenaikan Yesus itu secara sungguh-sungguh terjadi apa adanya. Dengan tubuh fisiknya kembali ke surga. Dia naik dari tanah secara perlahan-lahan dan terlihat jelas, disaksikan oleh banyak orang. Murid-murid yang sedang menatap ke langit berusaha melihat Yesus naik ke surga. Sampai awan menutupi dia dari pandangan mereka. Lukas menuliskan bahwa kenaikan Tuhan Yesus tersebut merupakan satu kesatuan dengan kematian dan kebangkitannya. Hal itulah yang ditulisnya, menjadi latar belakang dari kisah kenaikan tersebut. Lukas tidak hanya menulis penderitaan, kematian dan kebangkitan Yesus, tetapi sampai pada hari Ia terangkat. Kepada murid-Nya dan kepada kita semua Yesus telah membuktikan bahwa Ia hidup. Selama 40 hari lamanya Yesus menampakkan diri di depan murid-murid-Nya dan berbicara mengenai kerajaan Allah. Hari kenaikan Yesus Kristus ke surga mengingatkan kembali tentang misi kita sebagai umat Katolik di dunia ini, mewartakan kerajaan Allah. Terkadang kita terlena akan indahnya kehidupan duniawi sehingga melupakan kewajiban kita sebagai umat Katolik. Dengan adanya hari peringatan ini, kiranya kita kembali sadar dan membenahi kehidupan rohani dan spiritualitas kita masing-masing. Demikianlah pembahasan mengenai makna kenaikan Yesus Kristus ke surga. Video selanjutnya kita akan membahas mengapa Yesus tinggal selama 40 hari.